Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu ini, kita mau berdoa dulu yuk. Hari ini, Cici Olive akan memimpin kita dalam doa. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Terima kasih. Kami boleh beribadah walaupun secara online. Tetapi hati kami rindu untuk menyembahmu. Kali ini kami akan memulai ibadah hari ini. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Saudara, 3 hari yang lalu kita memperingati hari apa sih? 3 hari yang lalu kita memperingati hari Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus disalib untuk menebus semua dosa-dosa kita. Wah, Tuhan Yesus baik banget ya. Dia mau mati untuk menebus semua dosa kita. Nah, hari ini 3 hari setelah Tuhan Yesus disalib, Ia bangkit, Ia naik ke surga. Nah, hari ini kita akan merayakan di mana Tuhan Yesus sudah memenangkan kita atas semua dosa-dosa kita. Yuk kita nyanyikan lagu Ku Menang, Ku Menang. Pada waktu Tuhan Yesus disalib, para pengawal itu mempaku tangan dan kaki Tuhan Yesus. Mengingat hal itu, langsung jadi teringat bahwa kasih Tuhan yang begitu besar untuk kita. Hari ini kita mau merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus sebagai tanda bahwa kita sudah menang. Yuk kita nyanyikan tanda paku. Tanda cinta
hari Paskah. Wah, kita sungguh bersyukur karena kita boleh sama-sama merayakan, memperingati hari Paskah di mana Tuhan Yesus yang mengasihi kita telah bangkit dan menang. Siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Let's pray yuk adik-adik. Tuhan Yesus, hari ini kami sungguh bersyukur kami boleh merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kami boleh menang bersama dengan Tuhan. Tolong kami yang akan mendengarkan firman-Mu, biarlah setiap kami boleh mendengarkannya dengan sungguh-sungguh dan boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Kasih Tuhan, tahu gak sih apa itu hari Paskah yang dikatakan hari kebangkitan Tuhan Yesus? Emangnya apa yang udah Tuhan Yesus lakuin ya buat setiap kita? Ada yang tahu jawabannya? Pasti anak-anak Glow Sunday School tahu semua deh. Hebat banget ya. Surere punya sesuatu nih. Aduh, kalau Surere pegang dia langsung nusuk-nusuk gitu. Wow, adik-adik tahu nggak? Kita angkat pelan-pelan ya. Wah, ini mahkota duri. Iya, ini mahkota duri yang dibuat ya mirip lah ya sama yang dipakai Tuhan Yesus. Walaupun yang dipakai Tuhan Yesus pasti lebih tajam, lebih buat sakit. Bayangin dong adik-adik, ada nggak yang mau daripada setiap kita kepalanya dipakein mahkota? Dokter mau sih dipakein mahkota, tapi kalau mahkotanya itu mahkota yang bisa buat contoh jadi tambah cantik gitu. Tapi kalau misalnya mahkota duri yang bikin kepala lo serere jadi tambah sakit, mana mau? Adik-adik mau nggak? Nggak ada yang mau ya pastinya. Tetapi sang raja yang seharusnya pakai mahkota yang begitu agung, begitu indah, begitu megah, tapi ternyata raja di atas segala raja itu malah dipakein mahkota yang jelek, yang berduri, yang buat sakit. Bahkan dia harus pakai mahkota itu waktu dia lagi disalib. Bayangin bagaimana sakitnya, paku,
tergantung, dan harus ditambah lagi kena hukuman cambuk sebelumnya. Dan ditambah dengan mahkota duri itu, adik-adik. Betapa hebat apa yang ia lakukan ya. Ketika ia begitu mengasihi setiap kita, yang mau relakannya. Adik-adik, kenapa ya Tuhan Yesus mau melakukan itu semua? Gimana ya awal ceritanya sampai Tuhan Yesus itu harus disalibkan? Yuk kita coba cari jawabannya bersama-sama. Ikuti Longsor Rere ya. Ayo. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat." perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Sebab itu, aku bersembunyi." Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan." Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Adik-adik, ternyata dari awal manusia jatuh dalam dosa, disitulah Allah memikirkan dan merancangkan apa yang harus dilakukan supaya manusia yang diciptakannya ini sebagai umat yang dikasihinya tidak jatuh dalam hukum maut. Akhirnya Allah Bapa mengutus deh Allah Putra untuk lahir ke dalam dunia dan dia datang menjadi penyelamat. Tetapi apa yang harus diempunya itu tuh gak gampang ya adik-adik. Dia harus merelakan dirinya menggantikan setiap umat manusia yang telah berdosa. Padahal Tuhan Yesus itu gak pernah berdosa. Ya iyalah ya adik-adik, karena manusia ini nih tidak akan pernah bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Bayangkan dalam satu hari aja sudah melakukan banyak dosa. Bayangkan lalu kita kalikan deh berapa kali dosa yang dilakukan setiap harinya. 1 tahun aja mungkin udah ribuan kali, puluhan ribu kali, ratusan ribu kali.
aduh, nggak akan mungkin bisa manusia akhirnya menyelamatkan dirinya sendiri. Seperti halnya dalam Roma 5 ayat yang ke-12 dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Wah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, setiap manusia telah berbuat dosa, karena itu membutuhkan penolong, sang juru selamat yang paling bisa menebus dosa daripada setiap kita. Setiap kita nggak ada yang luput dari dosa. Dan bayangin ya adik-adik, kalau kita nggak percaya sama Tuhan Yesus, tidak diselamatkan oleh Dia, kita nggak akan pernah bisa keluar dari hukuman maut. Karena itu adik-adik, kita pasti mengharapkan adanya juru selamat untuk setiap kita. Iya, tadi di dalam kisah tersebut dikatakan ia bangkit di hari yang keberapa adik-adik? Di hari yang ketiga. Dia adalah Yesus kita yang bangkit. Awal-awalnya murid-murid gak percaya, Maria pun gak percaya, wanita-wanita pun kaget, terkejut-kejut. Tetapi inilah yang sudah dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Adik-adik bayangkan kalau Tuhan Yesus itu nggak bangkit, kita tidak akan pernah bisa mendapatkan kebebasan. Kematiannya sama saja seperti manusia biasanya. Tapi karena Ia bangkit, itulah yang membedakan Tuhan Yesus dengan setiap kita. Ya, kuasanya lah yang membuat Dia bisa bangkit dan menang adik-adik. Tetapi kemenangannya bukan hanya untuk dirinya sendiri loh. Kemenangannya juga kita rasakan. Karena itu kita mau merayakannya hari ini bersama-sama. Karena kebangkitan Kristus itulah yang memberikan setiap kita pengharapan dan kehidupan. Kita dapat hidup kekal ya adik-adik. Wah, Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus bangkit. Kita menang, kita menang. Adik-adik, untuk setiap kita yang boleh menang karena Tuhan Yesus yang bangkit, apa nih yang mau kita lakuin? Yang harus kita lakuin adalah kita harus berkata no untuk dosa. Kita nggak boleh kasih celah untuk dosa, karena pengorbanannya itu sangat besar loh adik-adik. Masa sih kita tega udah ngeliat Tuhan Yesus disalib, kita mau terus salibin Dia setiap hari karena perbuatan dosa kita? Jangan ya adik-adik, kita jauhin yuk hal-hal yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apa aja ya hal itu lau sererek? Berkata kasar, melawan orang tua, malas-malasan, berbohong, mencontek. Masih bisa nggak ya nyontek di sekolah online? Ataupun hal yang lainnya, nggak bantuin mama, malas beribadah, harus dipaksa-paksa, nggak mau memuji nama Tuhan, nggak rajin berdoa, malas baca Alkitab. Itu semua adalah perbuatan yang harus kita jauhi. Jangan dilakuin lagi. Katakan no untuk dosa. Adik-adik, itulah yang bisa kita lakukan untuk Tuhan Yesus yang sudah bangkit dan menang, yang membuat setiap kita jadi orang-orang yang juga menang. Asyik. Adik-adik, jangan lupa ya, Tuhan Yesus telah bangkit untuk setiap kita. Dia merancangkan rancangan yang begitu agung dan mulia. Kita yang harusnya dapat hukuman, dan kita yang seharusnya nggak dapat hidup kekal, tetapi karena kematian dan kebangkitannya kita mendapatkan hidup yang kekal. Mari saudara maju setiap kita berdoa. Bapa yang dalam surga, terima kasih karena Tuhan boleh begitu baik dalam hidup kami. Hari ini kami belajar bagaimana Tuhan boleh bangkit dan menang, dan kami mau merayakannya bersama-sama dengan ucapan syukur dan dengan berkomitmen untuk hidup berkata tidak untuk dosa, tetapi kami mau hidup untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, aktivitasnya adalah kita akan membuat apa nih? Yuk kita open bareng dulu yuk.
dulu ya plastiknya. Wah, ada banyak macam nih adik-adik. Kita buka dulu ya. Wah, ini adalah cookies edisi Paskah. Nih, adik-adik, kita mau sama-sama warnain ya cookiesnya. Adik-adik boleh berkreasi bebas. Mau seperti apa ya? Oke. Saudara mau pilih yang telur ini nih. Oke adik-adik, nanti aktivitasnya jangan lupa ya dikumpulin ke loser rere. Kuenya bisa dimakan. Jangan lupa waktu makan berdoa dulu dan mengucap syukur sama Tuhan. Sampai ketemu di Glow Sunday School GKI Kebon Jeruk minggu depan ya adik-adik. Tetap semangat, jangan lupa berdoa, baca firman Tuhan, dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.